Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita dapat renungan bareng lagi ya. Sebelum kita renungan, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur dimiliki dan memiliki Engkau dalam hidup kami, walaupun kami masih kecil. Terima kasih karena Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, seri renungan kita di dalam mempelajari kitab 1 Tawarik sudah sampai di dalam pasal yang ke-20 adik-adik. Pasal 20 bagian akhir, yaitu ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan tertulis demikian. 1 Tawarik pasal 20 ayat 4 sampai 8. Peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang baru dibacakan oleh Contoh Bram itu mengkisahkan tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel. Yang pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang hebat, raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang mendapat penyertaan Tuhan. Yaitu siapa? Ya, Raja Daud. Raja Daud adik-adik adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang mendapat penyertaan Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan itulah yang membuat kepemimpinan dalam bangsa Israel itu diberkati dengan kemenangan demi kemenangan. Nah, di dalam ayat 1 dalam pasal 20, adik-adik dituliskan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, jadi pada pergantian tahun biasanya raja-raja masih maju berperang adik-adik. Tetapi dalam bacaan pagi hari ini dituliskan bahwa Yoab yang maju berperang. Ya, siapa itu adik-adik? Yoab itu adalah panglima perangnya Daud. Panglima yang diandalkan oleh Daud yang handal. Dialah yang maju berperang dengan orang-orang yang lain. Dan kita melihat bahwa tadi yang Contoh Bram bacakan, semua pertempuran-pertempuran dimenangkan oleh orang-orangnya Raja Daud. Nah, sebenarnya adik-adik, bangsa Israel ini bukan bangsa yang besar adik-adik, bangsa yang kecil. Dan juga secara perawakan ataupun bentuk poster tubuhnya, bangsa Israel itu kan kecil-kecil. Berbeda dengan lawan mereka ini yang dituliskan pagi hari ini, keturunan raksasa adik-adik. Nah, kita jari-jarinya ada berapa coba? Kita jari-jarinya di tangan ada tangan kiri 5, tangan kanan 5, kaki kiri 5, kaki kanan 5. Totalnya 20. Tetapi Alkitab mencatat pagi hari ini bahwa keturunan raksasa ini kaki tangannya masing-masing terdiri dari 6 jari. Artinya tangan kiri 6 jari, tangan kanan 6 jari, kaki kiri 6 jari, kaki kanannya 6 jari, total 24 jari. Udah gitu, badannya besar, raksasa. Tetapi sekalipun mereka besar, Alkitab mencatat mereka kalah oleh orang-orangnya Daud.
Nah, bukan hanya kalah dari orang-orangnya Daud adik-adik, tapi Alkitab mencatat begini, mereka tewas oleh tangan Daud di dalam ayat 8 bagian akhir. Oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Padahal saat ini Alkitab tidak mencatat nama Daud. Tetapi kenapa bisa dituliskan tewas oleh tangan Daud? Karena apa adik-adik? Karena Tuhan menyertai dan memberkati Daud. Sehingga orang-orang yang dibawanya pun berhasil karena apa? Penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Dan adik-adik harus ingat ya, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Artinya bangsa yang mendapat belas kasihan Tuhan secara khusus. Sehingga apa adik-adik? Bangsa Israel pasti mengalami kemenangan. Nah, kita juga sama adik-adik. Kita adalah orang-orang umat pilihan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan seperti Raja Daud, maka percayalah adik-adik bahwa apapun kesulitan, apapun pergumulan atau tantangan di dalam hidup kita, kesulitan di dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menolong sehingga kita bisa tampil atau kita bisa menang di dalam menjalani kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kita adik-adik. Yang penting kuncinya satu, kita hidup benar, hidup sungguh-sungguh, hormat sama Tuhan. Dengan cara apa? Contoh Bram berulang kali bilang, kita hormat sama orang tua, saling mengasihi, melakukan hal-hal yang benar, tidak boleh ikut-ikutan untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya kalau kita di sekolah, kita harus belajar sungguh-sungguh, tidak boleh menyontek, harus taat dan hormat sama bapak ibu guru, kita harus saling menolong teman yang membutuhkan. Kalau di rumah kita hormat sama orang tua, bantu orang tua, jangan malas-malasan, jangan suka melawan orang tua. Kalau di dalam tempat kita bermain dan sebagainya, kita pun harus saling menghormati, menolong teman yang lain. Nah, dengan cara demikian, maka kita hidup menghormati Tuhan dan percayalah adik-adik bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami mohon Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati Papa dan Mama yang berusaha untuk menjaga, merawat kami, bahkan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Selamat beraktivitas ya adik-adik, jaga kesehatan, salam.